Panitia Khusus Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggelar rapat kerja dengan jajaran eksekutif, Badan Pertanahan Nasional, serta gugus tugas reforma agraria di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 21 April 2026. Ketua Pansus Reforma Agraria dan PTSL Dwi Rio Sambodo menjelaskan, rapat fokus pada pembahasan daftar inventaris masalah pertanahan hasil penyusunan sebelumnya. Ia menyebut terdapat 23 subkelompok terbagi dalam 4 kelompok utama terkait persoalan pertanahan. Pansus dan BPN sudah menentukan prioritas utama dan fokus soal pendaftaran yang masuk kategori 1. Terdapat 5.261 objek tanah kategori 1 atau clean and clear menjadi prioritas utama penyelesaian dalam waktu dekat. Selain itu, Pansus juga menyepakati 3 aspek utama dalam penanganan persoalan tanah, yakni pertama, aspek yang dapat segera dieksekusi. Kedua, untuk tanah clean and clear, dan aspek ketiga, kebutuhan perubahan kebijakan, guna mendukung penyelesaian persoalan pertanahan secara komprehensif. Oke, yang pertama Pansus Reforma Agraria dan PTSL pada hari ini 21 April 2026 adalah fokus pada respon dan paparan dari eksekutif Pemda maupun BPN maupun GTRA gugus tugas reforma agraria tentang DIM, daftar inventaris masalah Pansus PTSL yang ada sebelumnya. Ada 23 subkelompok, ada 4 kelompok tentang daftar inventaris masalah pertanahan di DKI Jakarta. Jadi intinya pertama itu. Yang kedua, dari paparan tersebut maka Pansus dan kawan-kawan BPN dan eksekutif sudah menentukan bahwa prioritas utamanya adalah pada fokus soal pendaftaran atau yang masuk dalam kategori 1, yaitu objek tanah yang didaftarkan oleh pemohon warga dan sudah masuk dalam kriteria 1 atau clean dan clear sebanyak 5.261 objek tanah. Itulah yang menjadi prioritas utama, itu segera selesai, paling lama masa waktu Pansus sampai Agustus atau 1 bulan ini kita kejar untuk mendapatkan progresnya. Dan BPN, Kanwil BPN DKI Jakarta bersama Kantas sudah menyiapkan data komplit dan kita akan distribusikan kepada warga. Dan oleh sebab itu nanti akan dikoneksikan kepada wali kota di seluruh DKI Jakarta ini. Ada 3 aspek yang hendak kita capai dan kita sepakati, yaitu aspek pertama adalah hal-hal yang bersifat harus dan bisa segera dieksekusi, yaitu tadi yang barusan saya sampaikan. Aspek kedua yang berupa rekomendasi, yaitu apa? Yaitu objek tanah yang didaftarkan tapi masuk kategorinya yang tidak clean dan clear atau masuk kategori 3. Ada yang dianggap sekali lagi dianggap tumpang tindih dengan catatan aset yang lain, kemudian konflik agraria dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam rekomendasi seperti itu. Di Jakarta sudah ada GTRA, gugus tugas reforma agraria, sesuai dengan mandat Perpres 86 tahun 2018 yang diperbarui menjadi Perpres 62 tahun 2023. Kita juga mengkoreksi supaya komposisi gugus tugas agraria ini, gugus tugas reforma agraria ini bisa merepresentasikan semua pihak. Kita akan lakukan rapat berikutnya lagi pendalaman tanggal 30 April untuk menajamkan apa yang dibahas hari ini, termasuk melakukan respon terhadap data 5.261 K1 maupun puluhan ribu bahkan 230.000 yang masuk kategori 3, bahkan sekian ratus ribu yang tidak masuk kategori. Itu mau kita bahas berikutnya, termasuk membahas aplikasi Sentuh Tanahku yang selama ini masih jadi kendala problem bagi warga dan rakyat di DKI Jakarta. Jadi itu kurang lebihnya hasil dan topik pembahasan pada hari ini soal rapat kerja Pansus Reforma Agraria dan PTSL yang ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa menangani persoalan-persoalan tanah untuk rakyat dan bisa mengikis ancaman dari mafia tanah rakyat yang sekian lama sudah mengancam keberadaan warga, khususnya warga yang
memiliki ketidakmampuan dalam mengakses informasi tentang administrasi tanah yang sudah dimiliki dan didomisilikan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.